Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwa. Segar, kau bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ayat 3. Indahnya saat yang teduh. Silakan. Wajahnya ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah penghiburan malam pertama pada saat ini. Ibadah penghiburan dalam kaum keluarga di sini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam Yesus Kristus, sumber segala penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 14. Wahyu 14 pada ayatnya yang ke-14 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian nats yang membimbing dalam ibadah pada saat ini, duka cita yang dirasakan sangat mendalam oleh keluarga Polisawia, dan juga ada bahkan om dari keluarga kita di sini juga, keluarga Polilano, ya, om yang ada dia meninggal dunia di Ampana hari Senin, hari ini ya, baru tadi ya, 27 Februari 2023. Jadi berbahagialah orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Kala ku cari damai, ya, hanya kita dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidup, karena kita selalu ada. Hidup ini di tangan Tuhan, mati pun ada di tangan Tuhan. Karena itulah malam penghiburan pertama saat ini saja kita akan bersama masuk dalam pelayanan firman-Nya. Bukalah Alkitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai pada ayat 21. Ya, silakan, sudah didapat? Yesaya 57 ayat 14 sampai ayat 21. Terlebih dahulu saja kita berdoa. Di tengah suasana duka cita yang menimpa keluarga kami, keluarga Polisavia, kami bersama sebeban, bersama-sama dalam duka cita yang mendalam ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus penghibur sejati oleh kuat kuasa Roh Kudus juga menolong kami yang hadir, meluangkan waktu kami bersama-sama menghibur, menguatkan kaum keluarga. Kami mohon firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, ini menjadi penghiburan juga buat keluarga menghadapi duka cita yang mendalam ini. Oleh karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan saat ini dengan penuh sukacita. Amin. Saya ajak kita berkonsentrasi untuk firman Tuhan saat ini. Yesaya 57 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 berkata, kata-kata penghiburan. Ada suara yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku.
padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku, dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Itulah bagian firman Tuhan buat kita yang boleh bersama-sama dengan kaum keluarga dalam duka cita ini. Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang difirmankan Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Keluarga yang berduka cita pada kesempatan ini, saya percaya kita bersama-sama turut merasakan bagaimana duka yang dialami oleh keluarga ketika Bapak terkasih, ya saya sebut dengan penuh kasih Tuhan, Bapak Yance Polii, meninggal pada 27 Februari 2023 pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah dalam usia 72 tahun 6 bulan. Dan kita juga merasakan bagaimana duka cita yang luar biasa mendalam ketika hari ini juga Senin 27 Februari 2023 Om dari keluarga Polisafia tempat ini ada di Ampana. Dia juga dipanggil oleh Tuhan, ya di Papanace, biasa dipanggil Papanace. Jadi dua yang Tuhan nyatakan kasih. Saya mau katakan di sini kasih Tuhan yang dinyatakan, karena kalau saya melihat keadaan Opa, ya Opa dalam usianya 72 tahun 6 bulan, ya saya biasa jumpa dengan beliau waktu masih ada di Maesa, dan juga ketika tentu di sini dirawat oleh anak kekasih yang adalah perawat juga. Jadi beliau menyatakan bagaimana pergumulan dalam kehidupan ini. Saya pikir Oma, nah ini Oma yang duduk di kursi roda, ini ternyata masih Tuhan kasih kesempatan ada bersama-sama dengan Torang. Halo Oma, semoga kita terus tetap ada ya bersama-sama. Tadinya kita pikir Oma itu lebih penderitaannya. Ternyata Tuhan lihat penderitaannya, kekasih hati jantung hatinya Oma. Lebih dulu Tuhan ya, sini Jo, ya Tuhan nyatakan otoritas, ya bagaimana Tuhan mau memanggil Bapak Yance Polii kembali pada pangkuan Bapa Surgawi, ya. Ketika
Tuhan memanggil, ya tidak bisa ditolak. Panggilannya dinyatakan juga kepada Papa Nace yang ada di Ampana. Karena itu firman Tuhan pada malam hari ini berkata-kata, berbicara untuk kita sekalian, ya bukan cuma untuk keluarga, tetapi for orang semua yang masih kuat, iya tak? Masih kuat. Bukan nanti kalau so meninggal baru kalau opa so nyapa dengar itu, karena so ada tempat yang disediakan oleh Bapa Surgawi, tinggal jasadnya ada di sini, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Nah, itu tadi rekan kerja saya yang baik hati sudah menyatakan, dan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Ya, walaupun opa ini sudah dipakaikan apa, jas itu celananya nyentrik, pakai jas, pakai dasi, dan memang harus demikian wujud bagaimana cinta sayang dari anak-anak cucu-cucu, betul? Ya, tidak mungkin kasih biar begitu Jo, ya kan? Kecuali di tempat di mana terjadi apa namanya itu, tadi ada gempa sedikit ya, mudah-mudahan ada lagi ya, tapi namanya di dunia pasti ada lagi, tak usah khawatir, tak usah cemas. Ya waktu itu saya ada di jalan, karena itu saya tidak rasa, serta lihat di WA, ada gempa paling, ya karena saya tadi ada pergi ke Kalukubula, ya jumpai ada Mami Sukiman di sana, karena beliau juga dalam usia, tapi beliau usia walaupun sudah senja tetap kuat. Ya itu bagaimana Tuhan memberikan kepada setiap pribadi, ya seperti tadi saya katakan, Oma masih kuat, ya opa so duluan dipanggil Tuhan. Itu manusia tidak bisa merancang-rancang. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Dikira-kira ini barangkali duluan, ternyata yang Mbak bilang nanti duluan. Begitu. Jadi hati-hati itu. Nah, mari saja kita melihat bagian firman Tuhan ketika kehidupan umat Allah yang ada di Babel, ya Israel itu, dia ada di Babel, di negeri yang sangat menyedihkan, dibuang. Mereka mengalami derita yang luar biasa dalam segala sendi-sendi kehidupan mereka. Ketika mereka ada di pembuangan, ya mereka menyadari bahwa derita, duka cita itu yang mereka alami konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka sebagai umat perjanjian. Nah, ini ada kesadaran sudah, ini karena tidak setia, kurang setia. Nah, kehancuran yang kalau kita lihat kota Yerusalem serta kehancuran bait suci yang ada di Yerusalem, bahkan juga kematian dari anak-anak yang ada di sana, yang pasti dalam hidup ini karena Tuhan menyatakan bagaimana kedaulatannya, ya, otoritasnya, kedaulatannya, bahkan kuasanya, kasihnya dalam kehidupan siapa saja dalam hidup ini. Sehingga dalam hidup ini ketika kita belum dipanggil oleh Tuhan, lebih baik sadarilah, hai manusia. Itu jadi harus sadarilah dalam hidup ini. Kita mau menyadari betapa dalam hidup ini ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita sadari dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan. Nah, itu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi, setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Allah. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Allah. Karena itu umat Israel, dia berseru kepada Tuhan, dia menyesali segala dosanya, kemudian dia memohon pengampunan, bahkan memohon pembebasan, keselamatan supaya selalu dapat diperoleh di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Nah, itu harapan siapapun yang ada di dunia ini sampai akhir zamannya. Dalam situasi yang seperti ini, maka mari kita perhatikan di sini Tuhan mengutus seorang nabi. Itulah Yesaya. Nabi Yesaya diutus supaya dia berkata-kata. Dia berbicara dengan tegas, ya,
menyampaikan berita sukacita, berita penghiburan. Sehingga di ayat 18 di situ dikatakan, aku akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga bibir orang-orangnya yang berkabung. Nah, itu. Jadi bagaimana dalam hidup ini Tuhan memulihkan, menghibur keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga Polisawia, keluarga besar yang ada dalam duka cita ini. Mari kita memahami di sini bahwa firman Tuhan yang saya sudah baca tadi dan kita juga sudah membaca dan mendengarnya. Di sini Nabi Yesaya menyampaikan berita penghiburan kepada umat Allah, itu Israel di negeri Babel. Nabi Yesaya dia menyampaikan berita, bukan hanya berita penghiburan, tetapi bagaimana Tuhan mau mengampuni, Tuhan memulihkan. Sehingga ketika ada pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, ada pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah penghiburan, penghiburan yang dari Tuhan. Kabar baik ini, berita sukacita ini mau menunjukkan kesetiaan dan juga bagaimana kedalaman kasih Tuhan kepada umatnya. Sejak lama mereka berada dalam pergumulan yang sangat berat. Ada derita, ada duka cita. Nah, kalau keluarga kita di sini mengalami duka cita karena yang terkasih, suami terkasih, ya papa terkasih, opa terkasih, atau ada kakak, ya adiknya di sini, kakak terkasih, ya semua kita berduka cita karena Bapak Yangke Poli sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Papa Naci juga yang ada di Ampana, Tuhan juga sudah panggil dia kembali. Bagaimana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berbahagialah orang-orang yang meninggal dunia. Nah, ini berarti apa namanya? Plural ya. Karena di dunia ini bukan cuma 2 orang yang meninggal. Karena yang kita tahu ini 2 toh. Bisa lebih. Karena setiap detik ada yang lahir, ada yang meninggal. Begitu terus. Begitu terus. Tapi puji Tuhan kita orang masih ada. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih ada. Kita masih menghirup udara, ya. Kita bisa bernafas, Tuhan masih berikan. Karena itu ketika kita masih diberikan nafas kehidupan selama hayat di kandung badan, kita mau tetap datang kepada Tuhan, ya. Dalam duka cita yang seperti dialami oleh keluarga kita di sini, keluarga Polisawia. Duka cita ini bagian dari kehidupan memang. Siapapun mengalami hal yang seperti ini, ya. Duka cita ini menunjukkan adanya bagaimana kita ada kehilangan. Kita rasa kehilangan dari orang yang kita cintai, yang kita kasih. Nah, seperti Oma, ya tak? Jantung hatinya Oma. Nah, sudah Tuhan panggil. Ya, betapa hatinya Oma, begitu juga hati dari anak-anak yang ada. Kemudian kita saudara bersaudara dalam kehidupan ini, sedih, ya, duka cita yang sangat mendalam. Namun ingatlah bahwa kita bersyukur sebab Tuhan berfirman bahwa Ia mendengar, Maha mendengar Tuhan kita. Dia maha hadir, Dia maha pembebas, Dia maha penyelamat, bahkan Dialah maha penghibur, penghibur sejati bagi setiap orang yang mengalami duka cita. Termasuk kita bersama-sama mengalami duka cita ini dengan keluarga terkasih kita, keluarga Polisawia.
Kita sadari Bapak Ibu Saudara keluarga yang saya kasih dan kasih Tuhan, seperti nats pembimbing tadi, bahwa sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Nah, ini nats pembimbing ini memberikan satu motivasi bagi kehidupan kita, bahwa hidup kita yang kita jalani ini, apabila kita hidup jalani ini realita hidup di dalam dan bersama Tuhan, dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita mengalami kematian sekalipun, maka kitalah yang disebut apa tadi? Berbahagia. Yopa, tajam sekali dia punya pikiran. Langsung bilang, orang yang meninggal dunia itulah yang berbahagia, karena sungguh kata roh besar ini, opa, oma, mama, papa, opung, atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini, yang hadir dalam ibadah penghiburan malam pertama, ingatlah bahwa sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih dan lelahnya. Karena kita orang ini masih berjerih dan berlelah, betul? Kita masih di dunia ini, kita perlu perjuangan, kita perlu bagaimana dalam hidup ini mengatasi berbagai tantangan hidup, kemelut dalam hidup ini. Ya, ketika kita mengatasi tantangan kemelut dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sumber penghiburan kita. Tuhan itulah sumber pengharapan kita. Dia yang sanggup menghibur. Dia memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti Ia berikan kepada kita ketika kita sampai finish tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Maka kitalah yang disebut sebagai orang-orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang berbahagia. Luar biasa, ya, bukan mati konyol namanya itu, ya, tetapi orang-orang yang berbahagia karena Tuhan menyediakan tempat. Karena di rumah Bapa Ia menyediakan tempat. Yohanes pasal 14, ingat, dalam rumah Bapakku banyak tempat, Dia sediakan kortoran. So ada kapling torang, sudah ada. For open so ada, for omen so ada. For siapa saja yang setia sampai mati, ada kapling. Tidak kaplingan di dunia. Kalau kaplingan di dunia seperti tadi ada gempa 5, berapa tadi dibilang itu. Pas saya di jalan saya tidak rasa, untuk saya di jalan mungkin, kalau saya di rumah kaget juga, pasti cepat lagu-lagu keluar, gitu. Nah, karena di luar tak dirasa. Tapi itulah, tetap warning, berdoa dan berjaga, ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan terus menguatkan kaum keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Polisevia, di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh karena ayah terkasih, opa terkasih, suami terkasih, om terkasih, apalagi ada om yang ada di panggil Papa Nace juga meninggal hari ini di Ampana, Senin 27 Februari 2008. Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus menghibur dan menguatkan kaum keluarga besar, bahkan menghibur kita semua. Hiduplah dalam rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah. Amin. Indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan
semua, tapi